Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menyelesaikan tugas proyek akhir saya yang diberikan oleh dosen pengampu saya yang bernama Ibu Putri Dwi Sundari SPD MPD. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang ketidakpastian fungsi variabel pengukuran massa jenis. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Arista Widya, saya sendiri, dan juga Nurul Anissa. Tujuan dari percobaan kami ini yaitu yang pertama untuk menentukan rambatan ketidakpastian atau error propagation pada pengukuran fungsi variabel. Yang kedua, untuk menentukan massa jenis silinder materi. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alat yang pertama jangka sorong, mikrometer sekrup, dan neraca teknis Ohaus tipe 310 gram atau tipe 2610 gram. Dan untuk bahan kami menggunakan satu kotak silinder materi. Dalam menentukan nilai suatu besaran fisis, ada yang tidak dapat diukur secara langsung dalam percobaan. Misalnya menentukan massa jenis benda. Untuk menentukan massa jenis atau yang dilambangkan dengan rho, data yang langsung diperoleh dari pengukuran adalah massa benda M dan volume benda V. Lalu massa jenis ditentukan dari rumus rho sama dengan M per V. Ketidakpastian dalam pengukuran massa dan volume mempengaruhi ketidakpastian pada massa jenis. Hal ini dikenal dengan rambatan ketidakpastian. Rambatan ketidakpastian atau error propagation. Misalkan Z merupakan fungsi dari X dan Y atau Z X, Y, di mana X dan Y adalah besaran yang dapat diukur secara langsung. Ketidakpastian dalam X, katakanlah AX, dan ketidakpastian dalam Y adalah AY. Ketidakpastian dalam Z ditentukan dengan cara sebagai berikut. Di sini dapat teman-teman lihat rumus yang akan digunakan. Nah, setelah melakukan pengamatan, maka kami akan mendapatkan tabel data dan kami juga akan mengolah data seperti yang tertera pada gambar. Berikut merupakan cara pengolahan data yang kami lakukan. Nah, setelah melakukan percobaan, tentunya kita akan mendapatkan analisis dan apa-apa saja yang terjadi pada saat praktikum. Nah, pada praktikum ini dilakukan dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang dengan menggunakan 3 alat, yaitu neraca Ohaus untuk mengukur massa silinder, mikrometer sekrup untuk mengukur diameter silinder, dan juga jangka sorong untuk mengukur panjang silinder. Pada percobaan pertama yaitu pengukuran tunggal, bahan yang diukur yaitu di sini kami mengukur silinder kuningan, tembaga, dan juga besi dengan menggunakan rumus yang tertera. Dan pada saat melakukan pengamatan mungkin juga terjadi beberapa kesalahan yang disebabkan oleh yang pertama adanya nilai skala terkecil atau NST. Yang kedua, kesalahan kalibrasi. Yang ketiga, fluktuasi parameter pengukuran. Yang keempat, kondisi lingkungan tempat melakukan pengukuran. Yang kelima, juga sesuai dengan keterampilan pengamat, karena tiap pengamat itu berbeda-beda, dan juga lain-lain. Jadi pada proses percobaan ketidakpastian fungsi variabel pengukuran massa jenis, kita peroleh simpulan yang pertama yaitu dapat mengetahui cara menentukan rambatan ketidakpastian atau error propagation pada pengukuran fungsi variabel. Yang kedua, dapat mengetahui cara menentukan massa jenis silinder materi. Yang ketiga, neraca Ohaus digunakan dalam mengukur massa. Yang keempat, mikrometer sekrup digunakan salah satunya dalam pengukuran diameter. Jangka sorong juga dapat digunakan salah satunya dalam pengukuran panjang. Dan yang terakhir, pada saat melakukan kalibrasi pada neraca Ohaus, jangan lupa dikurangi dari berat benda yang didapat. Dan jika pada kalibrasi mikrometer sekrup, nolnya berada di atas, maka ditambah. Jika nol berada di bawah, maka dikurangi dari hasil pengukuran yang diperoleh. Baiklah, sekian pembahasan dari kami. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.